Halo semua, perkenalkan nama saya Lukas Kendrick dari kelas 12 F2. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Penerapan Game-Based Learning dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam era digital. Kita akan masuk pembahasan, yaitu pertama, mengapa GBL itu penting? Yang pertama yaitu karena tuntutan inovasi era digital. Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Siswa di era modern lebih akrab dengan penggunaan gadget, internet, serta aplikasi berbasis digital. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam metode pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan karakteristik generasi digital. Yang kedua, metode konvensional cenderung membosankan dan tidak interaktif. Riset menunjukkan bahwa siswa cenderung cepat bosan dengan gaya pembelajaran tradisional yang didominasi oleh ceramah guru dan kurangnya interaksi dan atau partisipasi aktif. Hal ini seringkali menciptakan suasana kelas yang monoton dan menurunkan produktivitas belajar. Dan dengan implementasi pembelajaran berbasis permainan menjadi solusi efektif karena mendorong siswa untuk lebih interaktif dan terlibat dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan hasil belajar mereka. Di sini fokus pembahasan kita ada 4, yaitu apa itu GBL, yang kedua, apa teori yang digunakan oleh dalam GBL, yang ketiga, bagaimana cara implementasi GBL, yang keempat, apa manfaat GBL di kehidupan sekarang. Yang pertama kita akan masuk ke konsep dasar GBL, yaitu apa itu GBL. Game-based learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan unsur-unsur permainan atau game untuk menyampaikan materi, mengajarkan konsep, keterampilan, atau pengetahuan tertentu kepada peserta didik. Dalam game-based learning, game tidak hanya dijadikan selingan, tetapi sebagai alat atau media utama dalam proses belajar mengajar. Game yang digunakan seringkali dirancang secara khusus untuk tujuan pendidikan atau educational game atau serious game. Penerapannya, guru akan menetapkan kompetensi yang ingin dicapai seperti contohnya matematika dan memilih game untuk bisa memecahkan soal-soal tersebut. Siswa akan berinteraksi dengan game, di mana siswa bisa memenangkan kompetensi ini dan sebagaimana dia memahami pembelajarannya. Dan manfaatnya, pengembangan keterampilan, mendapat melatih keterampilan abad 21 atau abad sekarang seperti berpikir kritis atau critical thinking, pemecahan masalah, problem solving, dan kerjasama tim atau teamwork. Teori-teori dari game-based learning adalah yang pertama teori konstruktivisme. Konstruktisme adalah teori pembelajaran yang didukung oleh tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori ini menyatakan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri atau generative learning melalui pengalaman interaktif dengan lingkungan orang lain. Game-based learning sangat relevan dengan teori ini karena menyediakan pengalaman langsung dan menyenangkan dan yang memungkinkan siswa bereksperimen dan membangun pemahaman konsep baru atau skema. Sekaligus memfasilitasi kolaborasi sosial yang mendorong diskusi, strategi bersama, dan saling bantu antar siswa, seperti konsep Zone of Proximal Development Vygotsky dalam proses pembangunan pengetahuan tersebut. Yang kedua adalah Yang kedua ada teori kognitivisme. Kognitivisme adalah teori pembelajaran yang berfokus pada proses mental yang terjadi dalam otak, seperti pemahaman, pemecahan masalah, memori, dan pengambilan keputusan. Tujuan akhir dari pembelajaran termasuk game-based learning dalam perspektif ini adalah membantu siswa membentuk model mental atau mental models yang akurat dan struktur tentang suatu konsep atau sistem. Ketiga ada teori motivasi. Game-based learning sangat efektif karena memiliki dampak langsung pada motivasi dan minat belajar siswa. Game-based learning prinsip-prinsip psikologi untuk mengaktifkan motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam diri dan ekstrinsik atau dorongan dari luar siswa. Secara teoritis,
GBL beroperasi dengan menyajikan tantangan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, yang bila diatasi akan segera diikuti oleh penguatan positif berupa reward, skor, atau kenaikan level. Umpan balik yang cepat dan memuaskan ini sangat penting karena membantu meningkatkan fokus dan mempertahankan semangat belajar. Berikutnya adalah implementasi GBL, penjelasan aturan dan target. Poin pertamanya, guru harus menjelaskan secara jelas aturan bermain, sistem skor, dan hubungan antar permainan dengan materi penjelasan yang sedang dipelajari. Yang kedua, pelaksanaan permainan. Siswa terlibat aktif dalam permainan individu atau kelompok. Selama proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengawasi, memotivasi, dan memberikan bantuan seperlunya. Yang ketiga adalah penekanan aspek sosial, mendorong kolaborasi, komunikasi, dan keputusan di antara siswa, terutama jika permainan ini dilakukan secara kelompok. Kita akan masuk manfaat GBL, yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan atau engagement. Game-based learning secara efektif menghilangkan kebosanan karena format permainan yang interaktif, menantang, dan kompetitif secara inherent jauh lebih menarik daripada metode ceramah tradisional. Permainan mempertahankan motivasi siswa melalui sistem umpan balik atau instant feedback seperti skor, kenaikan level, atau rencana yang memicu respon positif dan mendorong mereka untuk terus mencoba serta menguasai materi. Selain itu, GBL juga menumbuhkan rasa kepemilikan pada siswa dengan memberikan kendali penuh atas jalannya permainan, misalnya memilih strategi atau jalur cerita, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan terlibat penuh dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, pengembangan keterampilan abad ke-21. Game-based learning secara efektif melatih keterampilan penting yang dibutuhkan di masa depan. Permainan dirancang dengan tantangan yang secara alami menuntut siswa untuk melakukan pemecahan masalah dan berpikir kritis, di mana mereka harus menganalisis situasi kompleks, merumuskan strategi, dan membuat keputusan yang tepat. Selain itu, banyak game berbasis tim yang memaksa siswa untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi guna mencapai tujuan bersama. Kesimpulan dari materi ini adalah game-based learning merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan permainan secara fundamental dengan tujuan pendidikan. Penerapan game-based learning dalam kelas dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi atau refleksi, di mana diskusi mendalam atau debriefing setelah bermain menjadi kunci sukses pembelajaran. Secara keseluruhan, GBL terbukti efektif karena dapat meningkatkan minat belajar melalui peningkatan motivasi, memberi umpan balik yang cepat atau instant feedback, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 yang krusial seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kolaborasi. Sekian presentasi saya, terima kasih dan sampai jumpa.